Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexandria yang soleh-soleha, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa pembiasaan baik kalian seperti sholat duha, mengaji qiraati, tahfidz, sarapan, dan tidak lupa juga membantu orang tua. Jangan sampai ditinggalkan ya. Lakukan terus, tetap semangat. Dan jangan lupa selama pandemi dan PSBB kali ini, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala penyakit, kita juga harus selalu melakukan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak ya, agar dihindarkan dari segala penyakit. Jumpa lagi dengan Pak Koji. Kali ini kita masuk di pembelajaran 3 dan 4, masih dalam tema 3, tokoh dan penemuan. Masih dalam subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Muatan pelajarannya apa saja dan indikatornya apa saja. Sebelum itu semua, marilah kita berdoa dulu agar Allah memudahkan pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa saja muatan pelajaran dan indikator pada pembelajaran 3 dan 4 kali ini? Simaklah pada layar berikut. Adapun muatan pelajaran dan indikator dari pembelajaran 3 dan 4 kali ini adalah IPS, menemukan proses modernisasi di masyarakat sebagai dampak penemuan listrik. Bahasa Indonesia, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi ilmiah dan mengidentifikasi teks eksplanasi yang didengar. IPA, mengidentifikasi rangkaian listrik seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan percobaan sederhana tentang rangkaian listrik seri. SBDP, mampu membandingkan interval nada. Dan PKN, mengidentifikasi bentuk tanggung jawab dalam menggunakan hak dan kehidupan sehari-hari dan menjelaskan manfaat menggunakan hak secara tanggung jawab. Cobalah kalian amati kehidupan masyarakat pada kelompok gambar berikut. Terdapat 2 kelompok gambar, yaitu kelompok gambar 1 dan kelompok gambar 2. Cobalah kalian bandingkan di antara 2 kelompok gambar tersebut, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Berikut adalah contoh jawaban untuk nomor 1. 1. Apa perbedaan kehidupan masyarakat yang kalian amati? Kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah ada listrik. Silakan kalian lanjutkan untuk nomor berikutnya. Mendapatkan pendidikan adalah hak seorang anak. Agar anak tersebut mendapatkan haknya, maka orang tua wajib mengupayakannya. Setiap hak menuntut adanya tanggung jawab. Contoh, jika kalian mendapat meja belajar lengkap dengan lampu belajarnya di rumah, agar kalian belajar dengan nyaman, maka sebagai bentuk tanggung jawab kalian adalah menggunakan dan merawatnya dengan baik. Juga menjaga kebersihan meja belajar, menjaganya tetap kering, menjaga kelembapan di dalam laci, dan juga menata barang-barang yang diletakkan di atas maupun di dalam meja. Cobalah kalian cari data dari 5 orang teman kelas kalian untuk mengetahui hak terkait pendidikan yang sudah dia dapatkan dari orang tuanya. Kemudian cobalah kalian tanyakan yang sudah dilakukan terkait tanggung jawab mereka terhadap hak yang sudah diterimanya. Tulislah pada kolom berikut ini. Dengan ditemukannya listrik telah mengubah kehidupan masyarakat. Penemuan ini telah mendorong perubahan kehidupan masyarakat yang disebut modernisasi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan penggunaan listrik bisa dipahami secara sederhana dengan mempelajari rangkaian listrik sederhana. Simaklah penjelasannya berikut ini.
Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik atau arus. Suatu rangkaian listrik umumnya terdiri dari banyak komponen listrik. Perhatikanlah gambar rangkaian listrik sederhana berikut ini. Pada pembelajaran 1 dan 2 sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa dalam rangkaian listrik terdapat dua komponen, yaitu sumber listrik atau penyuplai tenaga atau tegangan dan pengguna listrik. Dari gambar tersebut, cobalah kalian tunjukkan yang mana sumber listrik atau suplai tegangan listrik dan yang mana pengguna listrik. Ya, benar. Baterai adalah sebagai sumber listrik atau penyuplai tenaga ataupun tegangan. Sedangkan lampu adalah sebagai pengguna tenaga dan tegangan. Lalu, bagaimana ya dan seperti apa ya arus listrik mengalir dalam rangkaian tersebut? Mengapa lampunya menyala? Dari gambar rangkaian listrik di atas, lampu akan menyala apabila rangkaian berada dalam kondisi tertutup. Lampu menyala karena dalam rangkaian tersebut mengalir arus listrik. Berdasarkan susunan komponen-komponennya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran atau seri paralel. Sedangkan menurut kompleksitas rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian listrik sederhana dan rangkaian listrik majemuk. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, bacalah teks berikut ini. Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa rangkaian listrik itu ada 3, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Perbedaan ketiganya adalah terletak pada cara menyusun komponennya. Pada rangkaian seri, rangkaian listrik komponennya disusun secara berderetan dari satu jalur aluran listrik. Sedangkan pada rangkaian listrik paralel, komponen-komponen listriknya dihubungkan pada 2 titik yang sama dalam rangkaian listrik. Sedangkan rangkaian campuran adalah kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Dari teks tersebut kemudian menjelaskan tentang rangkaian seri secara lebih jelas dan lebih detail. Penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita temukan dalam lampu senter. Lampu senter biasanya tersusun atas 2 baterai dan sebuah lampu. Baterai sebagai sumber tegangan dan lampu pada senter disusun secara seri. Agar bisa menyala, rangkaian listrik tentunya harus bersifat tertutup. Kondisi saklar yang tertutup inilah yang nantinya bisa mengalirkan arus listrik sehingga rangkaian listrik bisa menyala. Perhatikanlah 2 gambar rangkaian listrik berikut ini. Terdapat 2 gambar rangkaian listrik yang sama yang disusun secara seri. Coba kalian amati dan bandingkan dari kedua gambar tersebut. Pada gambar A terlihat saklar tidak dihubungkan atau dalam keadaan posisi off, sehingga lampu mati. Sedangkan pada gambar B, saklar dalam keadaan on atau dihubungkan sehingga lampu menyala. Apa yang kalian pahami dari kedua gambar tersebut? Ya, pada gambar A disebut dengan rangkaian terbuka, yaitu saklar tidak dihubungkan atau tidak dalam keadaan on. Karena itu arus listrik terputus atau tidak mengalir, sehingga lampu tidak menyala. Sedangkan pada gambar B, rangkaian tersebut disebut dengan rangkaian tertutup. Mengapa? Karena posisi saklar dalam keadaan hidup atau on atau terhubung, sehingga listrik mengalir dan lampu menyala. Untuk menambah pemahaman kalian tentang rangkaian listrik terbuka dan tertutup, cobalah kalian lihat gambar berikut ini. Menurut kalian, apakah rangkaian listrik tersebut adalah rangkaian listrik terbuka atau tertutup? Cobalah berikan alasanmu pada kolom berikut ini. Lalu cobalah kalian gambar secara sederhana rangkaian listrik yang menurut kamu
rangkaian listrik terbuka atau tertutup dari gambar tersebut. Berani bereksperimen. Saatnya kalian mencoba membuat rangkaian listrik sederhana sendiri. Siapkan alat dan bahannya. Apa saja? Silakan kalian lihat pada halaman 29 hingga 30 di buku tematik. Ikutilah langkah-langkahnya serta cara pembuatannya dari awal hingga akhir. Jika sudah selesai, catat hasil pengamatan kalian pada kolom berikut ini. Dari teks yang sudah kalian baca tentang rangkaian sederhana yang mampu mengubah dunia yang ada pada buku tematik halaman 28, cobalah kalian temukan kriteria teks eksplanasi berdasarkan struktur bacaan tersebut. Berikut adalah salah satu contoh jawabannya untuk nomor 1. Pernyataan umum ada pada paragraf. Ya, pernyataan umum ada pada paragraf 1. Di situ terlihat pada paragraf 1 bagaimana pernyataan umum secara dasar tentang rangkaian listrik yang terbagi menjadi 3, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Kemudian juga dijelaskan tentang masing-masing perbedaan dari rangkaian tersebut, sehingga menimbulkan keingintahuan untuk pembaca tentang rangkaian selanjutnya. Cobalah kalian lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang sudah kalian baca tadi, yaitu tentang rangkaian sederhana yang mampu mengubah dunia. Berikut adalah satu contoh jawabannya. Nomor 1. Apakah berisi tentang suatu topik? Ya, teks tersebut berisi tentang suatu topik, yaitu tentang rangkaian listrik. Seorang penemu juga memiliki hak, yaitu hak untuk mematenkan temuannya atau hak cipta. Banyak penemu yang tidak mematenkan penemuannya sehingga namanya tidak dikenal sebagai penemu pertama. Penemu yang sering mematenkan penemuannya adalah Thomas Alva Edison. Pernahkah kalian mendengar nama dan penemuannya? Cobalah kalian baca beberapa teks berikut, kurang lebih ada 3 teks untuk kalian cari informasi penting yang ada pada masing-masing teks. Cobalah kalian baca hati-hati sehingga kalian memahami informasi apa saja yang penting terdapat pada masing-masing teks tersebut. Berikut adalah jawaban tentang informasi penting yang ditemukan pada teks 1. Informasi yang ditemukan pada teks 1 adalah tentang sejarah penemuan bola pijar oleh Thomas Alva Edison yang mampu menyala selama 13,5 jam. Cobalah kalian lanjutkan untuk mencari informasi penting dari teks 2 dan teks 3. Lalu tulislah informasi penting tersebut pada masing-masing kolom di bawahnya. Dari ketiga teks yang sudah kalian baca, cobalah kalian cari istilah ilmiah yang ada di dalamnya. Carilah pada masing-masing paragraf dari ketiga teks tersebut. Lalu tulislah pada kolom berikut ini. Sebagai contoh, istilah ilmiah pada teks 1 paragraf 1 adalah arus listrik. Istilah ilmiah pada teks 2 tidak ada. Dan istilah ilmiah pada teks 3 adalah filamen. Cobalah kalian lanjutkan paragraf kedua dan ketiga dari ketiga teks tersebut di atas. Kemudian cobalah kalian cari makna dari istilah ilmiah yang sudah kalian temukan dari ketiga teks tadi pada kolom berikut ini. Sebagai contoh, yang pertama istilah ilmiah filamen. Filamen bermakna kawat pijar tipis yang dipanaskan. Cobalah kalian lanjutkan pada kolom berikutnya dari istilah-istilah ilmiah yang sudah kalian temukan untuk dicari maknanya. Jika kalian merasa kesulitan, cobalah cari dari berbagai sumber. Mengawali kegiatan pembelajaran dengan bernyanyi akan membangkitkan semangat kita. Ayo kita nyanyikan bersama lagu Anak Kambing Saya dengan semangat dan bergembira.
Subhanallah, kalian terlihat bersemangat dan bergembira ya dalam menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Baik, selanjutnya perhatikanlah partitur lagu dari Anak Kambing Saya berikut ini. Cobalah kalian cari interval nadanya yang ada pada lagu Anak Kambing Saya. Cobalah isi dari pertanyaan berikut ini tentang interval nada yang ada pada Anak Kambing Saya. Sebelum kalian menjawab dan mencari interval nada yang ada pada lagu Anak Kambing Saya, cobalah kalian buka lagi pada buku tematik halaman 19 tentang interval nada yang bernilai 1, setengah, 1,5, dan selanjutnya. Lalu cobalah kalian cari nilai interval nada pada lagu Anak Kambing Saya. Berikut salah satu jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Lingkari interval nada yang bernilai 1. Berdasarkan tabel interval nada yang ada pada halaman 19 buku tematik, salah satu interval nada yang bernilai 1 adalah Do Re atau Re Do. Maka yang dilingkari pada partitur adalah berikut ini. Cobalah kalian cari lagi interval nada pada pertanyaan selanjutnya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Untuk mempermudah ingatan kalian, simaklah rangkuman berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Penemuan listrik telah mendorong perubahan kehidupan masyarakat yang disebut modernisasi karena perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 2. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. 3. Berdasarkan susunan komponen-komponennya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. 4. Berdasarkan kompleksitas rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian listrik sederhana dan rangkaian listrik majemuk. 5. Penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada lampu senter. 6. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. 7. Kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Setiap hak menuntut adanya tanggung jawab. 8. Thomas Alva Edison berhasil membuat bola lampu pijar yang dapat menyala cukup lama, yaitu 13,5 jam. 9. Saat ini lampu pijar mulai jarang digunakan karena tidak efisien. 10. Lampu hemat energi yang digunakan saat ini berbasis Light Emitting Diode atau LED. Jika kalian sudah memahami dan mengerti materi dari pembelajaran 3 dan 4 kali ini, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas yang ada di buku Mahir Tematik 6B. Aktivitas apa saja dan halaman berapa saja yang harus dikerjakan, simaklah pada layar berikut ini. Selesai sudah pembelajaran 3 dan 4 kali ini, mari kita ucapkan bersama hamdalah, alhamdulillahirabbil-alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nantikan pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Muatan apa saja dan indikatornya apa saja di pembelajaran 5 dan 6, simaklah pada layar berikut ini. Akhirnya Pak Koji ucapkan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe channel SDIT Al-Mufti Kota Tangerang dan selalu aktifkan notifikasinya ya, supaya selalu mendapatkan update video terbaru. Dan jangan lupa like, share, komen video-videonya, khususnya video pembelajaran kelas 6 Alexandria.
Pokoknya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Alexandria. Think different, do faster.